Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat hamba Allah sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Terus menerus kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita umur panjang, yang Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan ini. Kita nyo mantang neberi umur panjang oleh Allah sampai saatnya, dan ini merupakan salah satu nikmat Allah di antara sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di atas dunia. Mudah-mudahan kehidupan kita ini, hidup kita dapat kita manfaatkan untuk terus menerus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selawat dan salam senantiasa dan bermohon pada Allah. Semoga Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Apalagi bulan ini merupakan bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Uronya sangkai damang, uro kepadung, uro ke-20, begitulah lebih kurang. Tetapi masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan alam, bulan kelahiran pemimpin dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu-tunggu bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Sambil terus kita berzikir, berdoa, berniat itikaf di rumah Allah ini, kita kembali melihat-lihat, kembali mengkaji, kembali mengulang-ulang ilmu dan nasihat-nasihat yang terdapat dalam agama kita, ini. Karena agama Islamnya nak agama ilmu, Islamnya agama ilmu. Dia katanya dalam Islam hana ilmu nya berarti
sesuatu yang sangat kurang. Maka oleh demikian ilmu ini tidak pernah habis-habis. Ilmunya hanya pernah abi-abi. Maka oleh Rasulullah nabegah utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Tuntutlah oleh kamu sekalian akan ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Yang ke batas terakhir. Mereka kata mau liang lahat nanti kamu meninggal. Menjelang meninggal pun masih dituntun dengan ilmu tauhid. Menjelang meninggal manteng taparatip urang kena meninggal. Manteng kita yang purno. La ilaha illallah. Tak praktek juga tu. Tak praktek gerod. Gerod galam katanya gepeintat. Bahasa katanya gepeintat orang lain. Dan mengajarkan orang menjelang sakratul maut itu harus sampai betul-betul sehingga terasa kepada orang kena habis umur. Tamahai gila, tamahai ayah, bapa, ibu. Dia petugas mau sakit dimahainan. Yang sikit siro perawat dikala dipurno kalimah la ilaha illallah kepada orang kena meninggal imahainan dia punan Pak Abdullah. Memang lagi aturan ni muhainan Pak Abdullah meratib la ilaha illallah. Kita yang sendiri yang tak purnonya betul batin. Meyong hanat tu batin, hai tamang batin kau nyan. Yang baik di kontak hati. Maka senegat-negat urang yang praktipnya nak urang yang paling to dengan urang kena meninggal. Paling to so ane kena meninggal urang si. Jadi kan sekedar show-show hina landum kau mengkarat-karat orang beratib hanya kesan. Yang paling berkesan nak ke orang yang paling tahu hati dengan orangnya sambil kadang-kadang setengah taklid la ilaha illallah. Kita penyum natu menyum natu bati hai tama bati we anak kesan nyan ilmu yang paling tinggi nilai lagi bisa ada bantu selamat iman saudara orang. Selamat iman kan berkata Rasulullah laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang menjelang meninggal itu dengan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, insyaallah akan menjadi isi syurga, akan menjadi penghuni syurga. Maka jenot tak praktek sih katanya, tak praktek kerot tu. Tak praktek la ilaha illallah. Buitamong bang seluruh tubuh tu. Buitamong bang seluruh badan tu. Sang-sang ijak, lagi ijak arus listrik. Lagi ijak arus listrik. Arus listrik cukup 3 arus tapi hana ditakalon. Ni hana arus haudepnya. Menanke kalimah Allah yang berdijak dalam tubuh tu. Maka menyangkut dengan ilmunya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Dituntutlah oleh kamu akan ilmu itu dari ayunan. Kata ayun kan kamu ilmu asyik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Urung-urung awal urang je ke ayun nana yan ilmu tauhid. Jenuh kadang hanjile. Ibu-ibu muda sekarang tak bisa lagi mayunkan anak dengan kalimat tauhid. Si agak dengar namin. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Damah-dam dengan bahasa katanya. Lumu tua ane lunnya. Ni baru Tuhan mandun je kan. Yang panjang kan. Apa artinya? Ilmunya nak habis-habis. Taudib dengan ilmu, tak mati dengan ilmu. Maka nak kegiatan lagi yang syiar uro Rabu, uro Ahad, uro Sabtu, uro lain. Sebenarnya hansip sih. Jadi pat menteng na majlis ilmu, pat menteng na urut pegang ilmu, tajak. Barang siapa yang mengetahui bagaimana kelebihan ilmu itu, walaupun antara orang dan orang memberikan ilmu itu ada sebuah lautan api, dia akan menyeberangi lautan api itu. Nyandup. Si barang kaso sabuh tempat kitanya, dan jak pak gure antara kitanya dengan gurenya di tengah-tengah ji na laut, lautan api ya, ke laut biasa. Seberangilah lautan itu untuk memperoleh ilmu. Jadi oleh kerana demikian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah cukup berbahagia dikalana di dalam majlis ilmu. Pulang majlis ilmunya mesambung dengan waktu sembahyang. Le subuh na ceramah, le maghrib na ceramah, dang tapre isya na ceramah. Goda luar biasa. Jadi jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita pertahankan di masjid kitanya yang mulianya, di masjid yang semakin godnya, semakin berkembang, semakin lagak. Tapi lagak dengan aso. Pelagak masjidnya nak dengan ibadat, termasuk majlis-majlis taklim, majlis-majlis pengajian. Kaum muslimin dan muslimat, maka wahyu Allah yang pertama sekali, kita ulang. Wahyu Allah yang pertama sekali bukan perintah salat, bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat. Tapi wahyu Allah yang pertama adalah perintah belajar, perintah meruno, perintah minta ilmu. Ini wahyu Allah pertama. Jadi dikala kita yang memperingati Maulid, di antara sekian banyak kisah-kisah Maulid, kisah tentang lahir Nabi. Waktu Nabi umur 40 tahun, diterima wahyu pertama. Umur 40 tahun Nabi Muhammad juga angkat menjadi rasul dan diberi ilmu oleh Allah. Gejuk semacam bimbingan tuntunan untuk mengembangkan dakwah. Pas umur Nabi 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi rasul. Karena Nabi dengan rasul nak perbedaan. Setiap nabi dalam diri rasul, tapi setiap rasul sudah pasti nabi. Nah, nabi hana umat, ke nabi Khidir.
nabi-nabi yang lebih ribuan lian menciut sehingga tinggal 25 nabi dan rasul. Dari 25-nya 5 dalam nabi ulul azmi, nabi-nabi dan rasul yang berat tantangan ujian. Jadi setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul nabi. Di Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul, ke Nabi Muhammad. Kalau umur 40 tahun, usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul, ditandai dengan Allah nuju wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tersebut adalah menyangkut dengan ilmu. Itu perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai seterusnya. Ilah. 2 kali Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. 'Allamal insana. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Pena menulis ilmu. Bil qalam alladzi 'allamal insana bil qalam 'allamal ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia yang belum tahu. Ma lam ya'lam, apa yang mereka belum tahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, yang paling penting setiap kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang pertama sekali Rasul bawa adalah dakwah tentang ilmu, tentang ilmu sesuai dengan perintah Allah. Maka oleh karenanya kita sabi-sabi han abi-abi tidak pernah selesai menuntut ilmu, apalagi ilmu tentang mengenal Allah. Maka yang pertama sekali kan Iqra bismi rabbik. Belajarlah, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi ilmu yang paling penting yang pertama sekali nak ilmu tentang katuri Allah, tentang makrifah kepada Allah. Yang paling utamanya merupakan fardhu ain. Katuri Allah, ilmu tentang ibadat, ilmu tentang akan menempuh kehidupan, akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Meyorong le ilmu tapi hana ibadat, ini hana betul. Ilmu le tapi hana ibadat, hana betul. Ya. Man izdada ilman lam yazdad hudan la yataqarrabanna ila Allah illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, itu sebenarnya tidak ada hasil daripada ilmu tersebut. Jadi semakin kita utama ilmu, batang ibadat semakin mangat, ya, semakin tu hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah satu tanda bahawa ilmunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang memang dengan ilmunya kita dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman
dan urung berilmu berpuluh-puluh derajat. Yang janji Allah. Janji Allah. Gak angkat derajat urung beriman dan urung nak ilmu berpuluh-puluh derajat. Urung-urung awal ni kalian yang nan urung alim, urung malim, dia kun malim. Ni bahasa Arab urung alim. Walaupun kamu meninggal ni matang diingat. Belum na yang tulis-tulis kitab, dah baca-baca Setiap dah baca yang pahala mengalir kepada orang yang meninggalkan ilmu yang ada tulisannya. Ni anak tulis pi mungkin nasihat-nasihat yang gebi sampai jino tengok diingat. Ingat madung gugure-gure ingat madung. Jadi mulia urungan alaya menasilam tempat-tempat na lembaga pendidikan ingat urung. So hana ingat mesti dengan nan tabuh daerah Labuhan Haji Darussalam, pesantren yang terbesar di Aceh, yang cukup maju, yang jino alumni daripada pesantren Labuhan Haji Abu Muda Wali dinale pesantren seluruh Aceh sampai luar Nanggro. Dikenal daerah karena daerahnya na ilmu ni urung jak sekolah dikenal Darussalam. Pak Darussalam di Banda Aceh. Hinana lembaga pendidikan agama yang dulu disebut dengan IAIN sekarang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, na Universitas Syah Kuala Darussalam. Mana na walaupun sekitar daripada Darussalam yang urung-urung hitam jadi kula dari seluruh Aceh, dari Malaysia dari Malaysia ramai dah yang jak kuliah Banda Aceh. Gino payah tanya ojak gede. Darussalamnya dulu dikenal dengan Darul Harbi, daerah berperang. Darul Harbi berubah menjadi Darussalam, rumah daerah yang sejahtera. Mana sedepat Darussalamnya. Demikian juga hal lain, Belang Beladi, Tanah Merah, Cetrung, bangsa bonya dikenal daerah karena ilmu. Ni PT Arun mentang PT Arun naik kenal PT Arun lah. Yang dikenal pun Dayah Arun je walaupunnya ubur atas depan anak mi. Hon aja menjak warun kubut. Ya kalau anak mi Dayah modern Arun. Nah pernah ibegah halam tentang gas Arun anali yang diekspor roje mengkapai-kapai. Allah nak tinggalnya. Anda contoh tinggal. Walaupun kecil-kecilan tapi sudah banyak hasil alumni Dayah Modern Arun. Mungkin di antara kita mengantarkan anak ke sana. Sebanyak rumah-rumah yang sudah kosong sudah berhutan kembali. Kayak jakbui loh. Itu salah satu bukti bahwa ilmu itu akan tetap jaya. Nama tempat sendiri yang contoh hubungan lah. Ini di komplek ASEAN Masjid Al-Kausar. Nasabah lembaga pendidikan inan Al-Alaq. Al-Alaq. Baca surat Al-Alaq yang Iqra yang surah Al-Alaq. Demikian juga di Pupuk Iskandar Muda di PIM ada lembaga pendidikan walaupun dalam bentuk sekolah. Jadi inilah janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman. Yang nala mati tanya iman ya, Allah angkat derajat tanya. Angkat derajat. Mulia Allah. Dan yang nak ilmu menurut kadar kita masing-masing, menurut kemampuan masing-masing. Maka nak tingkatan yang dipegang pertama sekali kun aliman, jadilah kamu semua orang-orang alim. Han mungkin orang yang alim, hai malim tak han, au muta'alliman
Jadilah terus orang-orang yang senantiasa belajar, muta'alliman, orang yang belajar. Patna mentang urus sampaikan ilmu, galak dah dengar. Oh muta'alliman. Oh mungkin sih, oh mustami'an, menjadi orang yang senang mendengar. Lagi ya muta'alliman, mustami'an, tamurno, tak dengar. Mungkin sih yang keput, au muhibban, menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Cinta, muhibban, galak tu. Galak, muhibban. Fala takun khamisan, yang baik je golongan kelima. Fatahat, celaka. Urang alim kan, urang murno pihak naruh, urang tim dengar pihak naruh, urang galak pihak na, malim hana, murno hana, dengar hang tim, galak pihak na, golongan kelima tahu hana naruh, tidak masuk ke mana-mana. Fatahlik, celaka, nyamban pegang. Maka oleh demikian mari terus menerus majlis ilmu lagi yo, majlis ilmu. Lun tuan sendiri mio tengah sakit. Nya mio lu mengajar pulih lu. Tengah sakit. Ada asal tuan dari guru, tengah sakit mengajar, tengah sakit sampai jina mata mengajar. Tengah sakit memberikan pengajian, tengah sakit memberikan ceramah, pulih. Lagi bang gebi rahmat oleh Allah. Tengah hana mengabadan, mengajar, ceramah, pulih ju. Oleh nas macam energi yang mengalir dalam tubuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, sebagai bahan yang disampaikan dengannya tentang ilmu dan hubungan dengan lahir Rasulullah. Lahir Rasulullah gemai ilmu. Dari sekian banyak kisah-kisah Rasulullah, lahir Rasulullah gemai ilmu. Artinya perintah Allah, iqra' benar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dengan ilmu gadah jahiliyah. Karena tugas yang paling berat bagi Rasulullah kan menghilangkan jahiliyah. Jadi pegadah jahiliyahnya dengan ilmu. Menanti baca menjina menyuguhkan dengan jahiliyah modern. Jino jahiliyah modern jadi. Kalau jino jahiliyah sih. Jahiliyah modern. Makna jahiliyahnya kan urang bangai, kan urang hana ilmu, na ilmu. Lagi benar, ilmunya tidak bermanfaat untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi yang ilmu bermanfaat itu adalah melahirkan ibadat-ibadat. Jadi sekarang dikenal dengan jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati sesungguhnya khamar, innamal khamru wal maisiru, judi, wal ansabu, undi nasib, wal azlamu, menyembah berhala, rijsun, perbuatan najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah oleh kamu, la'allakum tuflihun, kamu akan menjadi orang mendapat kemenangan. Nah, ada ujian itu nyan ayat betul oleh Allah rujih bahasa Rasulullah. Hai orang beriman, sesungguhnya khamar minuman keras, khamar narkoba ikenya. Pada nala urang taman penjara gara-gara narkoba, ganja, bermacam-macam, sabu-sabu. Rujih hanan sabu-sabu. Maka je walaupun pu mentang nanji dan tetap khamar yang bisa menghilangkan akal pikiran yang sehat. Wal maisiru, judi.
pui ke nasibnya. Kita la ruang ber-AC main judi. Maka modern ya. Modern. Projek terbayang rumah judi lautun. Bak teput-teput, ikat layamo, nampak seke. Jadi mana? Sedai hidup macam tu. Yang itu jaliyah modern. Wal maisir, tetap bahasa Al-Quran judi. Makna judi adalah sesuatu yang mengandung unsur spekulasi. Ada pihak yang terzalimi. Miyajina judi yang dibuka oleh Cina, katanya rugoju, yang untung jiju. Serutuh ke boh pangkai, siga menang, siga kenang, yang kenangnya ingat tapi digoda oleh syaitan goda oleh syaitan. Ibadat tinggal wate abi nafkah urumo hana sokira. Macam kau kadang-kadang minta rezeki meme becak tu. Kenapa mainnya? Becak dengan kira dari bengah sampai seput. Sang kira tak usaha bacut-bacut nak ke rezeki lah Allah. Betul. Yang malam menansil lah. Di nala ana meja sekolah ana meja ber ya. Yang hana gecau HP ya. Kosong ulai yang terbayang tinya. Tuan-tuan nak bahasa bawah masjid daerah biru tuan kenang khutbah. Jadi kalau tuan tamu dalam masjid kan, nasi doa anak muda, HP baca doa. Kalau lagi ni pungo, HP baca doa nan. Hana tamu dalam masjid, bak tempat tung semayang. Si kalau tanya bak pengurus masjid, pakai mana namanya? Asyik try ustaz. Yang diacak oleh orang Syiah itu rumah. Jadi kadang-kadang kerana leh hana paket lepu. Kok jika menang tapi baca doa. Kok saya? Jadi cerita dari pengurus masjid yang masih sekitar masjid tinggal dia. Jadi jijak masjid, jijik wateh nampak tempat tu semayang. Bulan tempat tu semayang good. Nak tempat duduk lah. Jadi rusak pikiran. Jadi kepegah oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru, maisir judi, wal ansabu undi nasib. Undi nasib ada kala dengan anak panah ataupun dengan model-model lain judisi. Wal azlamu menyembah berhala. Kali berhala lagi di dalam Kaabah, bukan berhala seperti Masjidil Haram dahulu. Di HP berhala, di HP berhala. Nampak gambar-gambar seperti berhala. Paling berbahaya. Bagaimana dengan kecanggihan teknologi, tapi kita belum siap. Jadi inilah dakwah daripada Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala geme ilmu. Dengan ilmian gada jahiliyah. Muyajina bab jahiliyah modern kita dah tinggalkan ilmu, teruk lam jahiliyahnya. Jahiliyah dalam bentuk baru. Judi dalam bentuk baru. Khamar dalam bentuk baru. Undi nasib dalam bentuk baru. Menyembah berhala dalam bentuk baru, bukan lagi berhala dibuat, tapi berhala berada di benda-benda kecil. Inilah tantangan. Di satu sisi peluang, tapi di sisi lain adalah tantangan bagi kehidupan pada zaman modern. Yang muncul kembali adalah jahiliyah modern. Maka dikala kita ulang-ulang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, untuk menghilangkan jahiliyah itu tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu, kecuali dengan Al-Quran, kecuali dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inilah barangkali renungan ya di subuh hari yang penuh berkah ini. Pertama sekali, mari senantiasa kita bercita-cita dan berencana supaya senantiasa kita berada di dalam majlis ilmu. Pat mantengna urung
semubut, di mana saja ada ceramah, di mana ada pengajian, mari senantiasa kita berusaha. Apalagi di masjid kita ini, siapa lagi yang meramaikan kalau bukan kita? Pertama nak kita yang di Man Gedung. Man Gedung. Ya. Tak dengar mon mantong yang kedua bayang ju Man Gedung geli dah. Lun tuan nak tinggal ino sampai 7 tahun. Lun warga Man Gedung. Jamaah subuh kena tapi. Di jenol tuan pindah Bandar Masin. Bedai. Walaupun hana Masin. Tapi nama Haji Man Gedung ya, terkenal air yang sangat bersih. Mon punggung mon yang duk jernih. Yang mudah-mudahan dengan ya, keadaan yang seperti ini akan jernih pula pikiran kita, jernih pula hati kita. Begitu hebatnya masjid rumah Allah yang rodi cukup ubud, ya, mari kita isi. Alhamdulillah nak pertahankan. Pulaunya nak pengajian tetap ke? Nak pengajian tetap uro Rabunya kena gureh hana di tempat tempuh seni. Khususnya apa murid lun ya, murid lun. Pada baca kula roti. Alhamdulillah. Jadi nyo dekat masing-masing kita yang mari tahadiri sabe, doa pun ada kena halangan tak usahakan. Maka urungnya kadang-kadang hubungi kedai gureh supaya baik kosong. Hanya sesuatu kesempatan yang paling baik berada dalam majlis ilmu terikat dengan ibadat. Miona tak ibadat merumpuk dengan ilmu merumpuk ibadat, tidak bisa dipisahkan. Tuntulah ilmu dari kehidupan, dari ayunan sampai mengingat menjelang sakratul maut. Ilmu yang selamat iman. Bengahnya nupuo matang sabohnya dipegah bahawa kita kena mengingat berutakut la ilaha illallah. Praktek. Nyan matang zikir kasih, nyan ilmu tauhid. Tapi tidak mau latih. Yang kedua, wahyu Allah yang pertama sekali bukan masalah salat, bukan masalah sembahyang, bukan masalah takut, bukan masalah haji, bukan masalah puasa, tapi masalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu Allah yang pertama. Karena mungkin sempurna sembahyang hana ilmu, mungkin sempurna puasa hana ilmu, mungkin sempurna zakat hana ilmu, mungkin sempurna haji hana ilmu. Bandung sumber jiba ilmu. Walaupun kadang-kadang urang terasa Allah pu teman-teman minta ilmu ti atas sat. Nah urang kemenangan yang godaannya. Quran. Nan ya abud, puta abud teman yang kepegah atas sat. Tapi kebahan atas sat teman. Atas sat-satnya buka beji tu. Surah Fatihah mentang bagi ban. Kabeh ji tu makna ayat tu mayang kabeh ji tu makna. Ya kalau beji mentang berno sampai. Nah yang kedua ya, wahyu pertama nak ke ilmu. Yang kedua untuk begadah jahiliyah dengan ilmu. Meyuhana ilmu hang gadah jahiliyahnya. Utama jahil belum jenuh zaman jahiliyah modern. Nah kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat kita ulang-ulang di subuh hari yang penuh berkah ini. Mari terus menerus kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan Allah ampuni. Dan belakang Allah nak ampun dosa ya Allah. Dikala meninggal kita yo bekna lakan dosa. Miona dosa wate meninggal itu sengsara dah. Susah aluh Allah apa karena terbayang dosa. Baik dosa dengan Allah, demikian juga dengan dosa dengan manusia. Tak usahakan tapi dan belakang Allah dan belakang manusia maaf segala dosa, sehingga kita tahu bahawa Allah dalam keadaan hana berat, hana dosa. Demikianlah, mudah-mudahan besar manfaatnya. Kepada Allah jualah senantiasa kita berserah diri sambil memohon maghfirah, hidayah kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.